Pendapatan gua itu 1.860.000. Ini sangat-sangat lumayan banget ya teman-teman. Ini gua dapetin 1.860.000 rupiah dalam waktu 3 hari tanpa harus ngapa-ngapain dan tanpa harus trading. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, setelah di video sebelumnya kita ngebahas tentang gimana caranya cari duit yang cukup lumayan dari internet, khususnya dari dunia kripto, yaitu dengan cara menggunakan yang namanya DEX. Di video kali ini, gue akan ngebahas gimana caranya agar kita bisa menghasilkan cuan yang cukup lumayan, khususnya dari kripto, dengan memanfaatkan sebuah protokol yang biasa dikenal dengan istilah CEX. Nah, kalau di video kemarin itu kan kita ngebahas tentang DEX. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang CEX. Nah, CEX ini apa sih? Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa ini CEX, jadi CEX ini adalah singkatan dari Centralized Exchange, yang dimana Centralized Exchange ini adalah suatu protokol ataupun suatu platform yang biasa dipergunakan sama para pengguna kripto di seluruh dunia untuk melakukan transaksi penukaran aset kripto mereka menjadi uang real. Nah, jadi simpelnya CEX ini adalah suatu tempat ataupun suatu platform yang wajib kita kuasai kalau misalkan kita pengen merupiahkan ataupun menguangkan si aset kripto kita. Gitu ya teman-teman, karena kalau misalkan nggak ada CEX, maka si aset kripto kita ini hanya bersifat sebagai uang kripto aja, yang nggak bisa dipergunakan untuk bertransaksi di dunia nyata. Nah, tapi sebenarnya perlu kalian ketahui, saat ini CEX itu bukan hanya sebagai sebuah platform yang bisa dipergunakan hanya sebatas untuk wadah penukaran aset kripto menjadi uang real. Tapi saat ini CEX juga udah sangat berkembang banget dan memiliki banyak banget fitur di dalamnya yang bisa kita manfaatin untuk nyari cuan dengan profit yang sangat lumayan. Bahkan just info buat kalian ya, gua sendiri sampai saat ini masih aktif menggunakan berbagai macam CEX untuk nyari duit dari internet secara online dengan cara yang cukup simpel. Nah, dan salah satu fitur yang ada di CEX itu yang paling sering nih ya gua pakai untuk nyari duit ataupun nyari profit yang cukup lumayan dari kripto, itu adalah sebuah fitur yang bernama Launch Pool. Nah, Launch Pool ini apa bang? Nah, Launch Pool ini adalah sebuah fitur yang biasa kita temukan di beberapa CEX, yang dimana di Launch Pool ini nantinya kita bisa mendapatkan reward kripto setiap harinya secara gratis ya teman-teman, hanya dengan markirin aset kita doang. Gitu ya teman-teman, jadi cuma dengan nyimpen ataupun markir aset kita doang di si Launch Pool ini, nantinya kita akan mendapatkan reward kripto, yang si reward kripto ini nantinya bisa kita uangkan juga menjadi uang beneran. Dan menurut gua ini hasilnya sangat lumayan ya, makanya ini kalau misalkan ada satu CEX yang ngadain fitur Launch Pool dan persentase profitnya gede, ini biasanya gua pasti bakalan join dan pasti ambil gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, gimana caranya agar kita bisa ngikutin Launch Pool dan dapetin profit setiap harinya dari yang namanya CEX ini? Nah, caranya sendiri cukup simpel ya teman-teman. Jadi di sini untuk bisa mengikuti Launch Pool, di sini kalian tinggal cari aja CEX mana aja yang ada di internet yang menyediakan fitur Launch Pool di dalamnya. Nah, sekedar info aja ya buat kalian, CEX yang paling sering gua pakai untuk ngegarap Launch Pool itu tuh ada 3 CEX ya teman-teman. CEX yang pertama itu ada Flipster. Di sini dia ada fitur Launch Pool-nya juga seperti yang kalian lihat. Kemudian CEX yang kedua itu ada Bitkit seperti yang kalian lihat. Di sini ada fitur Launch Pool-nya juga. Kemudian CEX yang ketiga itu ada Binance, dan seperti yang kalian lihat ya di sini juga dia ada fitur Launch Pool-nya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan di Indonesia, CEX apa sih bang yang ada fitur Launch Pool-nya? Nah, untuk Indonesia sendiri ini gue masih belum tahu pasti ya apakah emang semua CEX di Indonesia emang nggak ada fitur Launch Pool-nya apa gimana gitu. Tapi sejauh yang gue tahu kayak CEX besar ya seperti Indodax, Toko Kripto dan sebagainya gitu ya, yang gede-gede itu sepertinya belum ada fitur Launch Pool-nya. Kayak misalkan ini ya, kalau misalkan gue masuk ke Indodax terus gua masuk ke kolom earn. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini nggak ada fitur yang namanya Launch Pool. Paling fitur yang ada di Indodax ini hanya sebatas fitur staking aja. Dan staking di Indodax menurut gua ini terlalu beresiko ya, karena di sini beberapa jenis koin yang dia sediakan untuk di staking itu adalah koin-koin yang memiliki nilai fluktuasi tinggi, bukan merupakan stable coin. Makanya kalau untuk CEX lokal ataupun CEX dalam negeri itu gue jarang pakai ataupun manfaatin fitur-fiturnya untuk nyari duit ya. Karena di sini seperti yang gue bilang tadi ya, yang pertama fitur Launch Pool-nya nggak ada, yang kedua di sini
fitur stakingnya juga terlalu beresiko. Jadi simpelnya di sini, buat kalian yang pengen nyari duit dengan cara mengikuti launch pool ataupun ngegarap launch pool, di sini langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah mencari checks yang menyediakan fitur launch pool. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, di sini gue tuh hanya fokus ngegarap launch pool itu di 3 checks ini aja, Bitget, Binance, sama Flipster. Nah, mungkin di sini kalian bertanya-tanya, kenapa gue hanya fokus di 3 ini, nggak di banyak checks gitu, kayak misalkan checks yang lain mungkin ada yang ngasih bunga yang lebih besar, kenapa nggak ngegarap di situ? Nah, kenapa gue nggak ngegarap yang lain juga, hanya fokus 3? Karena seperti yang kalian ketahui ya, untuk mengikuti launch pool ini, di sini kita juga harus perhatikan nih, si checks tersebut ini kredibel apa enggak. Karena untuk bisa ngegarap launch pool, kita nih harus markirin aset kita selama beberapa hari untuk bisa mendapatkan imbal balik kripto gratis. Jadi bayangkan aja nih, kalau misalkan gua ngikutin launch pool di banyak checks tanpa mengetahui kredibilitas setiap checks tersebut, itu tentu aja bisa sangat beresiko. Karena resiko yang pertama, kalau misalkan kita nggak ngelihat kredibilitas suatu checks, bisa aja si checks tersebut tutup ataupun mengalami kebangkrutan secara tiba-tiba tanpa kita ketahui. Nah, itu kan tentunya sangat beresiko. Makanya di sini, gue kalau misalkan pengen ngikutin launch pool, itu gue sangat memfilter tempat launch poolnya terlebih dahulu. Jadi gue nggak sembarang ngikutin launch pool di berbagai macam checks gitu. Meskipun sebenarnya di checks lain ada juga yang ngasih reward yang lebih gede. Tapi kan di sini gue nyarinya yang resikonya nggak terlalu gede-gede banget lah. Buat apa gitu untung gede tapi resikonya juga gede. Mending main aman aja gitu. Makanya di sini gue mainnya cuma di Flipster, Bitget, sama Binance. Karena dari beberapa checks ini mereka udah mempunyai kredibilitas yang cukup jelas lah. Seperti Bitget ataupun Binance ini udah nggak usah diragukan lagi ya. Mereka ini merupakan checks yang memiliki peringkat tertinggi di CoinMarketCap ya. Masuk top 10 besar kalau nggak salah di CoinMarketCap. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya nih. Kalau misalkan kalian udah mencari nih ya, checks mana aja yang ada fitur launch pool-nya, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal bandingkan aja launch pool dari setiap checks yang kalian pilih. Mana yang kira-kira memberikan profit yang paling gede. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngelihat perbandingan profitnya? Nah, caranya kayak gini ya. Misalkan ini, kalau kita ngikutin launch pool di Binance. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini di Binance kebetulan lagi ada event launch pool, yang dimana di sini kalau misalkan kita ngikutin launch poolnya, di sini kita bisa dapetin reward Toncoin setiap jamnya. Nah, untuk bisa ngikutin launch poolnya si Binance ini, nah caranya ini cukup simple. Kalian ini cuma tinggal buat akun di si Binance-nya. Terus abis itu di sini kalian bisa pilih kalian mau ikut pool yang mana. Nah, kebetulan di sini eventnya ada dua ya, poolnya ada yang BNB pool, ada yang FDUSD pool. Nah, bedanya apa? Kalau yang BNB pool, di sini kalian harus memarkir aset kripto kalian dalam bentuk BNB atau dalam bentuk Binance untuk mendapatkan reward coin ton setiap harinya. Nah, kalau misalkan di sini kalian pilih yang FDUSD pool, maka di sini kalian nantinya bisa mendapatkan reward setiap harinya hanya dengan memarkir aset FDUSD kalian. Nah, dari kedua pool ini, kalau misalkan kalian cari yang nggak terlalu beresiko, di sini kalian bisa ikutan yang FDUSD pool. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian markir yang FDUSD, ini kalian nggak akan begitu terkena dampak fluktuasi harga dari aset FDUSD kalian. Karena seperti yang sama-sama kita tahu ya, FDUSD ini itu adalah merupakan aset kripto yang nilainya itu setara dengan $1. Jadi tentu aja ini resikonya sangat minim jika dibandingkan dengan BNB pool, yang dimana kalau BNB pool ini kan kalau kita naruh aset BNB kita, di sini si BNB ini fluktuasi harganya cenderung kencang ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba turun, kita nggak bisa ngejual aset BNB kita karena posisinya lagi kekunci di sini. Tapi kalau misalkan di FDUSD, kita nggak perlu khawatir dengan yang namanya penurunan harga. Karena seperti yang gue bilang tadi, si token FDUSD ini nilainya itu setara dengan $1, yang dimana nilainya stabil ya. Jadi kalian nggak usah khawatir dengan penurunan harganya. Nah, habis itu kalau misalkan di sini kalian pengen join yang FDUSD, maka di sini kalian perlu membeli koin FDUSD dulu di si Binance-nya. Terus habis itu si FDUSD tersebut kalian tinggal taruhin aja di launch pool-nya ini, terus kunci di dalam launch pool-nya ini selama periode si launch pool-nya ini berlangsung. Nah, periode launch pool-nya ini sendiri seperti yang kalian lihat ya di Binance, kalau untuk yang launch pool-nya, dia ini periodenya berjalan selama 20 hari ya, teman-teman. Dan di sini perlu kalian lihat maksimum reward token ton yang akan dibagikan di sini kepada seluruh pesertanya itu adalah sebanyak 239 token ton per jamnya yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh peserta launch pool-nya yang ada di sini. Nah, ini total peserta launch pool-nya sekarang ada 89.587 peserta. Jadi di sini simpelnya untuk bisa ngelihat apakah launch pool-nya ini worth it untuk digarap apa enggak, ini kalian tinggal bagiin aja nih jumlah maksimum reward ton per jamnya di sini dibagi dengan jumlah peserta yang ada di sini. Misalkan ini ya, gua bagiin ya. Ini 239,0625
dibagi jumlah pesertanya di sini ada 89.587. 89.587. Jadi simpelnya di sini jumlah maksimal reward ton yang bisa kita dapat di sini adalah 0,002 ton per jamnya. Nah, katakanlah sehari itu ada 24 jam. Berarti ini kita tinggal bagi aja ya. 0,0026 dikali 24 jam. Berarti jumlah maksimal reward ton yang bisa kita dapat kalau misalkan kita ngikutin launch pool-nya si Binance ini, itu adalah 0,0624 ton. Nah, 0,0624 ton ini setara dengan berapa, Bang? Nah, kalau misalkan gua cek di CoinMarketCap ya, harga ton koin itu sekarang harganya adalah 102.787 per satu koinnya. Berarti kalau misalkan di sini kita dapetin reward 0,0624 koin ton per harinya, ini kita tinggal kaliin aja ya. 0,0624 ton dikali harga tonnya itu 102.787,15. Berarti pendapatan per hari kita itu adalah Rp6.413. Sangat kecil banget. Jadi menurut gua event launchpad-nya si Binance ini sangat nggak worth it ya menurut gua ya teman-teman, karena batas maksimum reward yang bisa kita dapat itu hanyalah sebesar Rp6.000 per harinya gitu ya. Jadi mau modal segede apapun yang kita taruh itu kita udah dikasih batas maksimal Rp6.000 per harinya. Jadi nggak ngaruh ya seberapa banyak pun modal yang kita taruh, jumlah maksimal yang kita dapat itu tetap hanya bisa di Rp6.000. Bahkan bisa lebih kecil dari itu kalau misalkan modal yang kita taruh ini lebih sedikit. Jadi simpelnya untuk event launch pool-nya si Binance kali ini kita skip ya, karena ini nggak worth it. Nah, karena ini nggak worth it, ini kita akan skip dan sekarang kita akan bandingkan dengan checks yang ada di Bitget. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk di Bitget sendiri, ini event launch pool-nya cukup gede ya. Seperti yang kalian lihat, ketika kita naruh USDT ataupun parkir aset USDT kita di sini kita bisa dapetin reward 68,38% dalam bentuk APR dari total modal yang udah kita taruh. Itu ya, teman-teman. Dan untuk rewardnya ini nantinya kita akan dapatkan dalam bentuk token L3. Nah, cuma sayangnya di sini kalau untuk yang eventnya Bitget, ini untuk yang pool USDT ini hanya bisa diikuti sama pengguna baru, dan di sini untuk staking limitnya dibatasi, per orang itu maksimal hanya bisa melakukan staking sampai 2000 USDT aja. Jadi kalau misalkan lu ngarep pengen dapetin reward yang lebih gede dengan cara masukin duit lebih banyak, itu nggak akan bisa ya, karena di sini udah dipatok maksimal per orang itu hanya boleh nge-staking di launch pool ini sebatas 2000 USDT, dan itu pun harus pengguna baru gitu. Jadi ini agak sulit ya, gua nggak bisa ikutin. Apalagi di sini untuk eventnya ini ternyata udah selesai ya teman-teman. Jadi di sini untuk yang Bitget kali ini gua skip karena yaitu yang tadi yang pertama eventnya udah selesai kebetulan. Kemudian yang kedua, di sini gua nggak bisa join USDT poolnya karena di sini yang pool ini hanya berlaku untuk pengguna baru. Nah, maka dari itu di sini kita akan close yang ini dan kita akan lanjut bandingkan dengan fitur launch pool yang ada di checks lainnya. Nah, di sini kita akan bandingkan dengan Flipster. Nah, di Flipster ini kalau kalian lihat ya di fitur launch poolnya Flipster, di sini ini cukup lumayan gede menurut gua. Di sini dia baru aja ngadain event XAUT yang dimana di sini kalau misalkan kita ikutan launch poolnya, di sini kita bisa dapetin reward APR sampai 41,58%. Dan bahkan si APR ini bisa naik 3 kali lipat kalau misalkan kita ngikutin launch poolnya dengan cara mengconvert lebih dari 3 XAUT di fitur launch poolnya si Flipster ini. Jadi simpelnya kalau misalkan kita nge-convert lebih dari 3 koin XAUT, di sini kita bisa dapat 3 kali dari APR yang tertera di sini atau sekitar 120%. Dan menurut gue ini sebenarnya jauh lebih lumayan ya jika dibandingkan dengan persentase profit launch pool yang ada di Bitget ataupun yang ada di Binance tadi. Kalau yang di Binance kan seperti yang kalian lihat ya, itu profit maksimalnya paling cuma 6.000 seharinya. Tapi di sini ini kita bisa dapat paling kecil itu di 41%. Dan menurut gue ini sangat lumayan banget. Tapi sayangnya di sini ini masa stakingnya hanya sebentar ya, cuma sekitar 3 hari lagi. Ini kayaknya gue kemarin sempat kelewat deh. Sepertinya sih ini udah jalan dari kemarin, cuma gue baru tahu si eventnya ini ada sekarang gitu ya. Dan untuk eventnya ini baru akan berakhir di tanggal 24. Nah, tapi ini nggak masalah sih. Ini gue akan coba ambil dan gue akan tunjukin ke kalian gimana caranya cari cuan dengan cara ngikutin launch pool dari XAUT ini. Nah, jadi simpelnya setelah kita banding-bandingin ya dari beberapa checks, di sini gue akan memilih si Flipster karena di sini Flipster yang ngasih profit yang paling gede. Dan kalau misalkan kalian pengen ngikutin cara gue dan nyari cuan dari launch pool XAUT ini, caranya cukup simpel. Di sini pertama-tama kalian bisa bikin akun dulu di Flipsternya. Dan ini untuk link website si Flipsternya
juga udah gue cantumin di kolom deskripsi ya teman-teman dari video ini. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah masuk ke websitenya, kalian tinggal daftar akun dan tinggal verifikasi KYC aja. Nah, habis itu setelah kalian udah daftar dan udah verifikasi KYC, kalian tinggal login ke akun Flipster kalian. Terus habis itu di sini kalian tinggal masuk ke mode launch pool yang ada di sini nih. Nah, klik tombol launch pool yang ada di sini. Terus habis itu di sini di kolom XAUT ini, di sini kalian tinggal klik stake ya untuk mulai melakukan staking XAUT. Nah, di sini kebetulan gue belum ada aset XAUT, jadi di sini gue akan depositkan dulu sejumlah aset kripto gue untuk gue pergunakan nyari profit 41% dari event launch poolnya si Flipster ini. Nah, jadi di sini gue akan deposit dulu ya. Untuk cara depositnya di sini kita tinggal masuk ke kolom aset. Terus abis itu di sini gue akan depositkan saldo USDT gue ke Flipster ya dengan cara klik tombol deposit di sini. Terus gue tinggal klik tombol deposit di sini. Terus abis itu di sini gue tinggal klik close. Lalu abis itu di sini untuk jaringannya di sini gue akan pilih yang jaringan BEP20. Kemudian habis itu di sini untuk USDT address-nya ini gue tinggal klik copy dan kemudian habis itu di sini gue akan coba depositin 10.000 USDT ya. Kebetulan di sini di akun Indodax gue di sini ada kalau nggak salah gue ada 20.000 USDT deh. Gue sempat nyimpen. Oh ya ini ada ya. Gue punya 27.000 USDT di Indodax. Nah si aset USDT gue ini gue akan coba pindahin ke si Flipster-nya ya untuk mancing dan nyari profit dari si launch pool-nya si Flipster nanti. Nah jadi di sini ini gue tinggal pindahin dulu ya si USDT gue dengan cara klik withdraw di sini. Terus abis itu ini gue close. Lalu di sini untuk jaringannya gue akan samain BEP20 dan abis itu di sini gue tinggal masukin alamat penarikannya si Flipster tadi yang udah gue copy di sini. Gue samain dulu ya. Ini sama nggak ya? Coba gue cek. Ini pastiin si alamatnya harus benar-benar sama ya teman-teman karena kalau misalkan beda satu angka aja, ini si deposit kita bisa gagal ataupun hilang. Jadi ini gue samain dulu dengan yang ada di sini ya. Ini gue samain. Apakah udah sama? Oke, udah sama ya. Karena udah sama, ini gue close dan gue lanjut untuk nge-withdraw 10.000 deh ya. Gue coba 10.000 USDT dan habis itu di sini gue akan coba untuk withdraw ya. Ini gue withdraw dan di sini gue pastiin untuk alamatnya apakah udah sesuai ya dengan alamat Flipster gue yang ada di sini. Deposit Tether, Flipster, USDT udah sama dan ini gue tinggal kirim aja 10.000 USDT-nya. Lalu gue tinggal verifikasi withdraw-nya ya. Kemudian habis itu di sini gue tinggal verifikasi Google Authenticator ya. 014238. Oke, gue lanjut. Nah, oke, di sini untuk request penarikannya udah langsung diproses sama Indodax. Di sini sih request terkirim ya. Gua coba masuk ke wallet gua dan gua cek untuk saldo gua di sini udah dibekukan ya 10.000 USDT untuk dikirimkan ke Flipster. Nah, di sini karena udah diproses, di sini gua tinggal tunggu aja sampai 10.000 USDT ini masuk ke aset Flipster gua yang ada di sini. Nah, kemudian pertanyaannya di sini, kalian mungkin pasti bertanya-tanya, "Bang, kenapa lu mau ikutan launch pool di koin yang nilainya nggak stabil seperti XAUT?" Nah, disclaimer dulu ya, kata siapa XAUT ini nilainya nggak stabil. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, token ataupun koin XAUT ini adalah token ataupun koin yang si harganya ini sama dengan harga emas dunia saat ini. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya satu koin XAU, itu sama dengan kita punya 100 gram emas. Kalau nggak salah gitu ya, koreksi kalau gua salah. Gua lupa antara 1 gram apa 100 gram gitu. Jadi makanya di sini gua berani untuk ngikutin event launch pool-nya ini. Karena ini bukan merupakan koin yang beresiko ya. Katakanlah seperti koin CFX ataupun koin Bong yang ada di event launch pool-nya si Flipster sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Makanya kalau untuk yang event sebelumnya yang ada di Flipster, sekalipun ini return-nya gede ya 25%, kadang 26%, ini gua nggak ikutan karena di sini untuk koin yang harus kita staking itu adalah koin-koin yang nilai fluktuasinya tinggi. Nah, berbeda dengan event launch pool-nya yang kali ini. Kalau event launch pool-nya Flipster kali ini merupakan koin yang bisa dibilang stable coin lah ya. Karena nilai emas sendiri itu kan cenderung hampir selalu stabil lah gitu ya. Untuk kenaikan harganya nggak terlalu kencang seperti koin-koin kripto pada umumnya. Makanya di sini gue berani untuk ikutan launch pool di koin XAUT. Apalagi di sini seperti yang kalian lihat ya, estimated APR-nya ini gede, 41%. Sangat besar banget. Dan ini kalau misalkan kita bandingkan dengan rate deposito bank konvensional, apalagi yang ada di Indonesia, ini sangat jauh banget ya. Just info buat kalian, rate deposito bank-bank yang ada di Indonesia aja itu sekarang rata-rata di kisaran 3% loh. Padahal itu inflasi aja sempat beberapa kali naik 5% per tahun. Dan itu sangat nggak sebanding gitu ya, 3% tersebut. Makanya seperti yang kalian lihat, ini menurut gue jauh lebih worth it sih. Makanya gue berani ngambil yang XAUT. Nah, BTW ini sambil nunggu ya, ini gue tunggu apakah si Indodax udah mengirim saldo 10.000 USDT ku apa belum. Nah, di sini sih udah terkirim ya. Withdraw 10.000 USDT has been sent. Dan ini gue cek apa
apakah udah masuk di Flipster apa belum. Nah, di Flipster sendiri belum masuk ya. Aset gue belum bertambah, masih 10 USDT, belum ada 10.000. Gue tinggal tunggu sampai proses pengiriman dana gue dari Indodax ke Flipster ini berhasil. 2,000 years later. Ya oke, setelah menunggu kurang lebih selama, kalau nggak salah ini selama 5 menitan lah ya tadi gue tinggalin. Ini akhirnya si saldo gue udah berhasil masuk ke Flipster ya, sebesar 10.000 USDT ya, atau sekitar 150 jutaan lah. Nah, karena si saldonya udah masuk, ataupun si modal gue udah masuk ke sini, di sini gue akan lanjut untuk ngikutin launch pool-nya ya, dan nyari cuan 41% dari total 10.000 dolar yang gue punya di sini. Nah, jadi di sini gue tinggal masuk ke launch pool. Oh iya, gue lupa ya, di sini untuk stakingnya gue harus menggunakan XAUT, nggak bisa menggunakan USDT. Jadi di sini gue harus ngerubah si 10.000 dolar gue tersebut menjadi koin XAUT ya, agar gue bisa ngikutin launch pool-nya yang ini dan dapetin bunga 41%. Dan just info buat kalian, seperti yang gue bilang tadi ya, kalau misalkan di sini gue nge-convert lebih dari 3 XAUT, di sini gue bisa dapetin APR kali 3. Jadi 41% dikali 3 ini gue bisa dapet return 120%. Nah, ini kita akan coba convert lebih dari 3 XAUT. Apakah di sini gue akan benar-benar dapat 100% lebih APR. Oke, ini gue masuk ke aset gue, dan di sini gue akan coba convert ya si Tether gue jadi ke XAUT. Mana XAUT? XAUT ya. Coba gue convert semua. Oh, oke. Di sini ketika gue nge-convert semuanya 10.000 USDT, maka 10.000 USDT ini setara dengan 3,9 XAUT. Nah, di sini gue akan coba convert 3,9 XAUT. Berarti ini kan udah lebih dari 3 XAUT ya. Gue akan coba nih convert semuanya. Apakah dengan meng-convert lebih dari 3 XAUT, di sini gue akan mendapatkan APR yang jauh lebih besar, alias dapetin APR 3 kali lipat dari total APR yang ditampilkan. Nah, ini kita akan lihat aja ya. Ini gue convert dulu semuanya, si saldo USDT gue. Ya oke, akhirnya gue berhasil nge-convert si USDT gue tadi pakai menu convert ini menjadi XAUT ya, seperti yang kalian lihat di sini ya. Si USDT gue yang tadi 10.000 dolar udah di-convert menjadi 3,9 XAUT. Nah, lanjut ya. Jadi di sini setelah si aset gue USDT tersebut udah berubah menjadi XAUT, 3,9 XAUT. Di sini gue langsung lanjut aja ke kolom launch pool ya untuk ngikutin launch pool-nya si Flipster ini. Nah, dan untuk ngikutin launch pool-nya di sini gue langsung klik stake aja di sini. Dan habis itu di sini gue akan coba stake semua XAUT gue ya 100%, dan di sini gue akan klik confirm. Dan kita lihat ya, di sini gue dapat bunganya berapa persen. Nah, seperti yang kalian lihat ya teman-teman. Di sini si bunganya gue itu langsung 3 kali lipat, guys. Gue dapat multiply by 3 kali lipat. Berarti total dari gue nge-staking menggunakan 3,9 XAUT, di sini gue dapat bunga 41,6% dikali 3, yang berarti di sini return gue 41,6% dikali 3. Ini gue dapat return 124,8%. Yang berarti 124,8% kalau dikali dengan 10.000 itu berarti gue dapat return 12.800 dolar per tahunnya. Nah, karena eventnya ini hanya berjalan selama 3 hari, berarti di sini gue otomatis nggak akan dapat return tahunan ya, tapi gue dapatnya return harian. Berarti ini gue tinggal bagi aja 12.800 dibagi 360 hari dalam 1 tahun, dibagi 360 hari. Nah, berarti per harinya ini gue dapat 35 dolar. Nah, karena di sini gue ngikutin launch pool-nya selama 3 hari 17 jam, berarti pendapatan gue di launch pool-nya XAUT ini gue akan dapetin 35 dikali 3 hari sama dengan 105 dolar ya teman-teman. Dan ini belum termasuk pendapatan gue yang 17 jam ini ya, karena yang 17 jam ini juga kehitung nanti. Berarti katakanlah yang 17 jam ini 15 dolar, berarti pendapatan gue 105 ditambah 15 itu pendapatan gue 120 dolar dari ngikutin launch pool XAUT di si Flipster ini. Nah, 120 dolar ini dikali kurs hari ini tuh 15.500 ya, kurs dolar. Berarti pendapatan gua itu 1.860.000. Ini sangat-sangat lumayan banget ya, teman-teman. Ini gua dapetin 1.860.000 rupiah dalam waktu 3 hari tanpa harus ngapa-ngapain dan tanpa harus trading. Jadi cuma tinggal parkir aset doang kayak gini gitu ya. Dan menurut gua ini sangat lumayan banget ya, teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita bandingkan dengan return yang dikasih sama si Binance tadi ya, yang ada di sini nih. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini untuk perbandingannya aja ya, yang di TON, yang di launch pool FDUSD. Ini pendapatannya 239
29 ton per jamnya dibagi peserta yang terus semakin banyak. Nah, jadi simpelnya makin banyak peserta, maka otomatis jumlah maksimum tonnya juga nantinya akan semakin kecil pembagiannya. Yang dimana tadi kan kalau misalkan kita hitung pembagian tonnya itu per jamnya sekitar 0,02 ton. Dan kalau misalkan dikali ke 24 jam itu sekian ton lah, yang setara dengan Rp6.000. Dan ini pesertanya udah makin banyak aja, berarti total pendapatannya juga nantinya bisa semakin kecil gitu ya teman-teman. Sekalipun di sini gua naruhnya 10.000 ya, $10.000 gitu. Tetap pendapatan gua itu maksimum hourly airdropnya ya segini dibagi segini gitu teman-teman. Jadi menurut gua ini tetap kecil gitu ya teman-teman, dan sangat jauh lebih worth it untuk yang ini XAUT yang ada di Flipster, karena ini jumlah persentasenya dan bagi hasilnya jauh lebih besar dengan yang ada di Binance ini. Nah, untuk yang di Bitkit juga ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan yang di Bitkit launch pool-nya, kalau misalkan gua lihat ini sebenarnya kalau dari segi bunga ya agak sedikit lebih gedean Bitkit. Cuma di sini kalau di Bitkit ini gua nggak bisa pakai modal gede gitu, karena di sini untuk modalnya dibatasin ya, maksimal per orangnya 2.000 USDT, nggak bisa gede-gedean modal. Kalau di sini gua bisa gede-gedean modal gitu, jadi makin gede modal yang gua taruh, maka persentase yang gua dapat juga ini tentunya akan semakin besar gitu teman-teman. Oh ya, dan just info buat kalian ya, kalau misalkan kita ngikutin launch pool di checks lain seperti di Bitget ataupun di Binance gitu ya, itu nantinya reward kripto yang akan kita dapat biasanya adalah berupa token airdrop ataupun token kripto dari tema token yang tercantum di launch pool tersebut. Misalkan tema launch poolnya adalah Toncoin, maka reward yang akan kita dapat adalah Toncoin. Dan begitupun kalau misalkan di Bitget ya, kalau misalkan launch poolnya Bitget ini temanya adalah L3, berarti token yang kita dapat itu adalah L3. Nah, kalau misalkan di Flipster ini agak sedikit berbeda ya. Misalkan gua ngikutin launch pool dengan tema XAUT. Nah, reward yang gua dapet $35 per harinya itu nantinya nggak akan dibayarkan dalam bentuk XAUT, tapi itu nantinya akan dibayarkan ke gua dalam bentuk USDT. Dan nanti si pendapatan USDT tersebut akan bisa kita pantau di sini, gitu ya. Jadi nanti kita bisa update per harinya di sini udah berapa nih pendapatan reward USDT kita. Tapi kalau dari hitung-hitungan gua tadi ya, dengan persentase APR ini 41% dikali 3, berarti kan APR gua 120 sekian persen ya, dikali dengan 3,9 XAUT atau setara $10.000, maka pendapatan per hari gue itu $35 atau sekitar 500 ribuan. Jadi menurut gue ini sangat lumayan banget ya. Gitu ya teman-teman. Jadi selain dengan cara mendalami DEX, di sini kita juga sebenarnya bisa dapetin cuan dengan cara mendalami ataupun memahami setiap fitur-fitur yang ada di checks. Salah satunya adalah fitur launch pool. Gitu ya teman-teman. Dan fitur launch pool ini adalah salah satu fitur yang selalu gue pergunakan di berbagai checks untuk nyari duit hanya dengan markirin aset aja gitu ya. Jadi simpelnya dengan launch pool ini, di sini gue bisa berkesempatan untuk dapetin profit lumayan hanya dengan memarkirkan aset di aset kripto yang memiliki nilai stabil. Gitu teman-teman. Dan ini juga perlu kalian perhatikan ya, buat kalian yang mungkin para pemula pengen coba nyari cuan di launch pool, gue selalu nyaranin kalau bisa sih kalian cari launch poolnya itu kalau bisa ada pilihan stable coinnya, entah itu XAUT, entah itu FDUSD seperti yang ada di Binance, entah itu USDT. Bebas, yang penting stable coin kalau misalkan kalian pengen meminimalisir resiko. Gitu ya teman-teman. Dan selalu hindari untuk ngikutin launch pool di beberapa launch pool yang nggak menyediakan fitur stablecoin untuk ngikutin launch poolnya, seperti kayak misalkan ini ya, ini CFX gitu ya, koin CFX, koin Bong. Kemudian kalau di Binance ini kayak BNB gitu ya, kalau di Bitget BGB gitu. Nah, kalau buat kalian yang mungkin orangnya was-wasan gitu ya, khawatir dengan yang namanya resiko dan nggak kuat ngelihat modal naik turun kenceng, gua nggak saranin kalian ngikutin launch pool di koin-koin yang kayak gitu. Tapi kalian ikutilah launch pool di koin-koin yang udah menyediakan pool stable coinnya. Karena kalau misalkan kita staking dan ngikutin launch pool menggunakan koin yang stabil, seperti yang gue bilang tadi, aset kita nilainya jauh lebih anteng gitu, lebih terjaga dari fluktuasi harga yang sangat ekstrem gitu teman-teman. Nah, dan kemudian habis itu untuk cara withdrawnya gimana bang? Kalau misalkan di Flipster, nah kalau misalkan di Flipster simple sih ya. Jadi di sini untuk cara withdrawnya, di sini nanti kita tinggal tunggu aja sampai eventnya ini selesai nih. Ini kan eventnya selesai dalam waktu 3 hari 16 jam atau tanggal 24 bulan 8. Nah nantinya setelah event ini berakhir, maka nanti di sini pendapatan kita kan akan muncul nih totalnya. Di sini berapa USDT. Nah kalau udah muncul di sini kalian bisa biarin aja sampai si progress launch pool-nya ini berhenti secara otomatis. Nah dan kemudian habis itu nanti kalau misalkan si progress launch pool-nya udah berhenti
nanti secara otomatis, maka nanti si pendapatan kalian USDT yang ada di sini itu nanti akan langsung dimasukin ke kolom aset kalian yang ada di sini nih. Nah, yang ada di kolom aset yang ada di sini USDT gitu ya teman-teman. Dan kemudian habis itu kalau misalkan udah masuk ke kolom USDT ini, kalau misalkan kalian pengen merupiahkannya, kalian tinggal withdraw aja di sini nih, di kolom withdraw yang ada di sini. Terus habis itu setelah kalian klik withdraw, di sini kalian tinggal pilih koin mana yang pengen kalian tarik. Misalkan kalian pengen cairkan Tether, kalian tinggal klik Tether. Terus habis itu di sini kalian tinggal masukin alamat penarikan kalian yang pengen kalian pergunakan untuk merupiahkannya. Misalkan alamat penarikan Indodax, toko kripto dan sebagainya bebas. Dan habis itu di sini networknya kalian tinggal pilih mau network jaringan apa, mau PEP20 kah, mau Ethereum kah, mau apakah terserah. Dan kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah kirim ke Indodax, misalkan dia udah masuk nih ke wallet Indodax kita. Nanti di sini kita bisa ngejual si USDT tersebut di Indodax ini agar si USDT tersebut bisa berubah menjadi rupiah. Yang dimana kalau misalkan nanti dia udah jadi rupiah, nanti si saldo rupiahnya akan masuk ke kolom IDR yang ada di sini nih. Dan kalau udah masuk ke kolom IDR yang ada di sini dan kemudian kalian pengen merupiahkannya, ini kalian tinggal klik withdraw aja di sini. Dan habis itu kalau udah withdraw, di sini kalian tinggal masukin rekening mana yang pengen kalian pergunakan untuk mencairkan si rupiah tersebut. Dan habis itu kalian tinggal masukin berapa jumlah penarikan yang pengen kalian tarik ke rekening kalian, dan habis itu di sini kalian tinggal klik kirim. Maka nanti secara otomatis si saldo kalian tersebut akan langsung dikirim ke rekening yang udah kalian cantumin tadi di sini. Jadi untuk cara merupiahkannya kurang lebih seperti itu. Gitu ya teman-teman. Kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, apakah si metode Launchpool ini bisa dibilang sangat efektif untuk menghasilkan cuan secara online apa enggak? Menurut gua pribadi nih ya, gua yang udah berkecimpung di dunia kripto dari tahun 2018, Launchpool ini adalah salah satu metode yang paling sering gua pakai untuk nyari cuan di CEX atau di Centralized Exchange. Dan ini juga merupakan salah satu metode yang menurut gua sangat worth it untuk digunakan kalau misalkan kita pengen nyari cuan dengan cara yang sangat simple alias sangat gampang dan minim resiko. Nah, minim resikonya ini dengan catatan kalau misalkan kita ngikutin Launchpool-nya menggunakan stablecoin ya. Kalau kita ngikutin Launchpool-nya menggunakan koin-koin yang beresiko seperti Dogecoin, TRX, atau Memecoin itu sama aja beresiko gitu. Jadi kalau misalkan pengen minim resiko, ya itu ngikutin Launchpool-nya pakai stablecoin atau koin-koin yang memiliki nilai stabil. Seperti yang gue bilang tadi, entah itu USDT, XAUT, dan sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya worth it, ini sangat worth it ya. Apalagi kalau misalkan kita bisa menemukan satu CEX yang memberikan persentase bagi hasil yang sangat besar. Nah itu kalau misalkan kita bisa nemu kayak gitu, itu wah mantep banget gitu. Nah tapi kembali gue ingatkan ya buat kalian yang pengen memilih CEX untuk ngikutin Launchpool, harap perhatikan kredibilitas dari si CEX tersebut. Apakah memang si CEX-nya ini kredibel apa enggak? Gitu ya teman-teman. Karena seperti yang gue bilang di awal, nggak semua CEX ataupun nggak semua centralized exchange ini mempunyai kredibilitas ataupun reputasi yang jelas gitu ya. Jadi pastikan kalian selalu selektif dalam memilih CEX ketika kalian pengen mengikuti yang namanya Launchpool untuk nyari cuan dari kripto secara online. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gue kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara mengikuti Launchpool versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!